warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Ayu Wahdania, NIM E1B0186062. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi sosiologi hukum. Di sini saya akan membahas 4 bab materi. Yang secara garis besarnya, yang pertama yaitu konsep dasar sosiologi hukum. Yang kedua, aliran-aliran yang mempengaruhi pertumbuhan dan berkembangnya sosiologi hukum. Yang ketiga itu stratifikasi sosial dan hubungannya dengan hukum. Dan yang keempat yaitu kepastian hukum. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas dulu yang terkait dengan pembahasan yang bab 1, yaitu konsep dasar sosiologi hukum. Nah, di mana pengertian istilah dari kata sosiologi hukum ini adalah bahwa dua ilmu bidang yang menjadi satu, yaitu yang dimana sosiologi memiliki arti interaksi sosial dan yang hukum memiliki makna aturan hukum dalam masyarakat. Nah, adapun menurut para ahli tentang pengertian sosiologi hukum ini. Nah, yang pertama itu Muhtar Kusumaca. Muhtar Kusumaca ini mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah yang membahas tentang empiris yang menganalisis empiris dan analitis dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu menurut Soejono Suekanto, di mana menurut Soejono Suekanto ini bahwa sosiologi hukum adalah yang menitik beratkan pada kaidah dan asas-asas yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu objek kajian sosiologi hukum. Nah, objek kajian sosiologi hukum ini ada beberapa. Yang pertama yaitu hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan kelompok sosial. Nah, di mana kelompok dengan interaksi sosial ini saling berkaitan, karena dengan adanya hukum maka adanya interaksi sosial. Nah, karena interaksi sosial ini saling berkaitannya dengan hukum, dia ini saling menyeimbangi antara hukum dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu hukum dengan kebudayaan. Nah, di sini hukum dan kebudayaan ini sangatlah berkaitan. Nah, di mana adanya kebudayaan karena adanya hukum karena adanya kebudayaan. Nah, di mana kebudayaan ini ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu hukum dengan kelompok sosial. Nah, hukum dengan kelompok sosial juga ini saling berkaitan, karena dengan tujuannya adanya hukum maka di dalam masyarakat atau dalam kelompok sosial mampu menitik beratkan dengan tujuan masyarakat, dengan tujuan agar tetap aman dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Nah, adapun ruang lingkup sosiologi ini dilihat dari dasar-dasar hukum yang ada, misalnya dari contoh Pancasila, gotong royong, dan kekeluargaan. Terus dilihat dari selanjutnya yaitu dilihat dari efek-efek yang ada di dalam hukum nasional. Contohnya itu Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pemilihan Langsung Presiden dengan melalui pemilu. Yang keempat yaitu karakteristik sosiologi hukum. Karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat demi mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan deskripsi. Penjelasannya yang pertama yaitu sosiologi hukum bertujuan untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang ada di dalam hukum. Yang kedua yaitu sosiologi hukum berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang ada dalam hukum. Yang ketiga yaitu sosiologi hukum melihat kesalahan empiris yang ada di dalam masyarakat atau dalam hukum. Yang keempat yaitu
sosiologi hukum ini tidak menilai terhadap hukum, tetapi titik fokusnya terhadap objek kajian sosiologi hukum. Kelima yaitu kegunaan sosiologi hukum. Menurut Purbakarako dan Sujono Sukanto mengemukakan kegunaan sosiologi hukum diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan bagi pemahaman dalam hukum dalam konteks sosial. Yang kedua itu mengadakan analisis dalam efektivitas hukum tertulis. Dan yang ketiga mengadakan evaluasi dalam efektivitas hukum tertulis. Nah, dan yang keenam yaitu manfaat bagi sosiologi hukum. Manfaat bagi sosiologi hukum ini ada beberapa, yaitu yang pertama, sosiologi hukum mampu membuka dan menambah cakrawala pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sosiologi hukum mampu mengkonsepkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam sebuah wilayah. Dan yang ketiga yaitu sosiologi hukum itu merupakan hukum positif di dalam masyarakat. Ya, selanjutnya bab yang kedua yaitu aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi dan terbentuknya sosiologi hukum. Nah, yang pertama, para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang berpikir bahwa memang mempengaruhi dan terbentuknya sosiologi hukum. Yang pertama yaitu mazhab formalisme, yang dimana mazhab formalisme ini mengatakan bahwa hukum dan normal merupakan dua bidang ilmu yang dipisahkan dan harus terpisahkan. Tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu Hans Kelsen dan Austin. Nah, yang kedua yaitu mazhab kebudayaan dan sejarah. Aliran ini sangat bertolak belakang dengan mazhab formalisme karena mazhab kebudayaan dan sejarah ini menganut bahwa hukum dan unsur-unsur hukum sangatlah berbeda, karena hukum merupakan ilmu yang lebih luas untuk menaati peraturan yang ada. Terus yang ketiga yaitu aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme ini mengatakan bahwa hukum haruslah memberikan manfaat kepada manusia. Aliran tokoh ini yaitu Bentham dan Jering. Nah, selanjutnya yaitu aliran sosiologika jurisprudensi, yang dimana tokoh utamanya ini yaitu Jering dan Bowen. Aliran ini lebih menunjukkan kepada bagaimana pola-pola dalam masyarakat yang hidup di dalam lingkungan. Nah, terus yang kelima yaitu aliran realisme. Aliran realisme ini ada 3 tokoh penganutnya, yaitu orang-orang Amerika. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak harus ditemukan, tetapi harus juga menemukan hukum bagaimana untuk mengembangkan sosiologi hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menurut para ahli sosiologi terkait dengan aliran-aliran yang mempengaruhi dan terbentuknya sosiologi hukum. Yang pertama itu Émile Durkheim. Teori Émile Durkheim ini mengatakan bagaimana cara menghubungkan hukum dengan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut para ahli sosiologi hukum terkait dengan aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang kedua yaitu menurut para ahli sosiologi tentang aliran-aliran yang mempengaruhi dan terbentuknya sosiologi hukum. Yang pertama yaitu Émile Durkheim, yang dimana menurut teori Émile Durkheim ini bagaimana cara menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial, dimana hukum ini sebagai alat pengendali dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut Max Weber, dan dimana dalam teori Max Weber ini bagaimana cara sistem tata tertib di dalam masyarakat atau di dalam suatu keluarga.
selanjutnya kita memasuki bab ketiga, yaitu stratifikasi sosial dan hubungannya dengan hukum. Secara harfiah, stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu stratum dan sosius. Yang artinya stratum yaitu tingkatan, sedangkan sosius adalah masyarakat. Teori-teori stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu Karnes. Karena menurut Karnes ini teori stratifikasi sosial adalah teori kelas, yang dimana teori kelas ini adalah merupakan sejarah dalam masyarakat atau dalam negara. Dua yaitu menurut Soejono Sekanto, yang dimana menurut Soejono Sekanto ini dimanapun, kapanpun dan sampai kapanpun di dalam masyarakat atau di dalam wilayah pasti tetap mempunyai sesuatu yang dihargai. Yang dimaksud sesuatu yang dihargai itu seperti penggolongan kelas dalam masyarakat, jabatan dan ekonomi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu stratifikasi sosial di Indonesia, di mana stratifikasi sosial di Indonesia ini lebih mengarahkan kepada golongan kelas masyarakat yang ada di dalam suatu negara, seperti dalam ras, suku. Keempat yaitu hubungan stratifikasi sosial dan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum dan stratifikasi sosial ini mempunyai hubungan, di mana hukum dan stratifikasi sosial ini memiliki hubungan. Hukum bahwa hukum dan stratifikasi sosial ini saling berkaitan, karena dalam stratifikasi sosial akan ada pembedaan kelas atau golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum ini mengatur tentang aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan itu maka masyarakat tidak akan menimbulkan konflik atau perselisihan antara sesama kelompoknya. Selanjutnya itu materi yang terakhir, yaitu kesadaran hukum, di mana pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa ada pemaksaan, perintah atau tindakan dari orang lain. Adapun menurut para ahli terkait dengan kesadaran hukum, yang pertama menurut menurut Kerabe bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Yang kedua yaitu menurut Soejono Sekanto, yang dimana menurut Soejono Sekanto ini kesadaran hukum adalah persoalan nilai yang ada di dalam diri manusia. Terus yang ketiga yaitu hubungan kesadaran hukum dengan pola-pola kehidupan di dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dengan adanya kesadaran hukum, di mana dengan adanya kesadaran hukum di dalam setiap individu atau setiap masyarakat, tentu akan membentuk pola-pola masyarakat di lingkungan yang baik dan lingkungan yang positif. Dengan itu maka hukum dan kesadaran hukum ini saling berkaitan. Terus yang kedua, indikator kesadaran hukum. Ada beberapa indikator kesadaran hukum. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Nah, di mana dengan kita mengetahui pengetahuan hukum, maka otomatis kita akan mengetahui atau memahami aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Terus yang kedua yaitu pemahaman hukum. Nah, dengan kita memahami apa sih konsep dasar atau konsep dari hukum tersebut, maka pola-pola perilaku kita dalam masyarakat atau dalam pemikiran masyarakat pasti akan menimbulkan hal yang positif di dalam masyarakat. Nah, terus yang ketiga yaitu perilaku sosial. Nah, dengan perilaku sosial, yang ketiga yaitu perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini hampir sama dengan pengetahuan sosial, di mana dengan kita mengetahui pengetahuan sosial, maka tentu akan membentuk pola-pola perilaku, pemikiran kita dan tindakan kita untuk
melakukan hal yang positif terhadap di dalam lingkungan maupun dalam masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.